Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang judul Romantic Killer episode ke berapa nih? Ke 11 kayak gitu ya. Jadi episode sebelumnya itu apa namanya dijelasin ya terkait dengan flashbacknya Saki. Jadi istilahnya finally Saki dapat screen time, karena gue pikir dia bakal jadi kayak karakter sampingan banget, tapi ternyata flashbacknya itu benar-benar apa ya, sebenarnya ya kasihan ya bahasanya ke Saki, karena ya dia populer, tadi mirip-mirip kayak Kazuki gitu lah ya, populer di antara cowok-cowok dan bahkan hampir dilecehkan ya sama senpai-nya sendiri. Dan untung banget ada si Anzu di situ, dan memang sifat bodoh amatnya Anzu gitu ya, itu bener-bener apa ya, penolong banget ya buat Saki. Makanya apa namanya, si Saki bener-bener kayak seneng lah punya teman kayak Anzu. Dan kemarin juga mereka datang ke festival musim panas ya, dan apa namanya, mereka pakai yukata, ketemu sama karakter-karakter lain juga. Dan akhirnya ada orang random kan foto ya, biasa kan festival. Terus tiba-tiba akhirnya di akhir itu ada semacam kayak orang yang dia tuh mungkin stalker atau mungkin terlibat dengan kejadian waktu SMP yang melibatkan Kazuki gitu. Dan akhirnya ngebuat Kazuki jadi gak suka kerumunan, jadi pendiam gitu ya. Beda banget. Nah itu kemungkinan si cewek ini nih mungkin feelingku sih stalker sih kayaknya ya. Soalnya tuh sampai kayak nyari-nyari gitu ya. Karena kan si Kazuki apa pindah jauh kan gara-gara itu kan. Makanya haduh gitu kan. Oke, langsung aja kita mulai ya untuk episode ke-11 dari Romantic Killer. Oke, nah episode 11 kita mulai saja. 1 2 3. Netflix series. Nah, ini akhirnya finally fokus ke si Hijiri ya, anjir. So kemarin gue kira episode kemarin ya bakal fokus ke si Hijiri, tapi tadi ini baru. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Sedianya gitu loh, lunya. Aduh, apa tuh? Rio. Iya, rivalnya kan. Iya. Enggak dong, mainin gamenya gimana sih? Iya. Oke. Siapa nih? Ah, kayak itu yang tadi itu kayaknya feeling gua ya. Gua nggak tahu siapa ya. Itu kayak mungkin yang stalker itu kah? Nggak tahu juga sih. Oh. Ah iya, ini yang stalker. Aduh, Kishiyu Kana. Buset, udah tahu aja, gila parah sih. Nggak mungkin sih. Kalau kayak gitu kenapa lu udah nggak tinggal lama lu anjir? Udah bohong itu. Coba kalau Anzu pinter ya, sebenarnya dia tahu ya terkait dengan masalahnya Kazuki. Kan dia udah tahu kan harusnya. Terkait dengan dia yang kira nggak suka di sekitar cewek, dan tiba-tiba dia tetap punya pacar, kan nggak mungkin gitu loh. Ya tapi kalau di sini sih bisa pembuatannya sih harusnya apa namanya, si Anzu mungkin bakal terbawa dulu ya, istilahnya kayak oh dia punya pacar tuh, padahal sebenarnya nggak kayak gitu kan.
Tapi masa dia tuh bener-bener tahu loh, maksud gue kayak dia tuh tinggal bareng, itu artinya dia udah ngikutin banget anjir itu si siapa tadi namanya? Kishi Yukana anjir. Nggak tahu nama Kishi apa Yukana. Tapi saya langsung masuk ya. Gue pikir bakal fokus ke si Hijiri. Aduh. Gue tuh pengen lihat gitu loh si Hijiri ini. Mungkin karena waktu itu kan udah fokus ya waktu yang terkait dengan dia akhirnya apa? Um, tuh nyari duit sendiri kalau nggak salah itu udah lumayan sih. Dan mungkin saya nggak dieksplor lagi karena udah cukup dieksplor. Nah mungkin 2 episode terakhirnya bakal fokus buat Kazuki doang nih istilahnya. Karena Kazuki belum terlalu dieksplor nih terkait dengan masa lalunya gitu sebenarnya apa yang terjadi. Penasaran sih gue. Oke, katakan saja kalau tidak suka. Oh, iya. Enggak. Nah, enggak. Nah, iya. So kalau kalau dia pinter harusnya ini sih. Please jangan aneh-aneh lah, Anzu. Udah tahu dong ini orang nggak beres. Nah, kan? Ngeri kan? Iya, udah stalker ini. Awas, Kak Sugino. Nah, langsung ini dia panik. Ya, duh. Waduh, ini yandere gitu cuy. Anzu, let's go. Ya, waduh, diincer dah Anju anjir. Ya, untuk lari dari itu orang kayaknya ya. Tuh orang kayak bener-bener fanatik banget anjir. Bukan fanatik juga, itu yandere ya tingkatannya. Wah, nungguin dia di depan ya. Aduh. Ah, sampai traumatik begitu ya si Kazuki anjir. Iya kan, stalker. Aduh, itu udah mulai serius nih anjir. Hmm. Tapi sebenarnya apa yang dilakuin sama stalker itu sampai ngebuat Kazuki kayak begini anjir? Feeling gue kayaknya dia tuh bener sampai kayak ngincer banget temen-temennya mungkin deket sama Kazuki anjir. Makanya ya ya dia bakal diincer. Oh enggak. Yeah. Oke, jelasin ya.
Hmm. Ah. Nah, itu mulai dari situ. Cuma gegar satu tas doang. Muncul lagi dia, nungguin. Muncul lagi. Kayak ditungguin terus. Ngeri juga. Oke. Wah, apa dikirimin paket. Wah, ngeri sih. Paket apa nih? Baju. Ah, iya dari si ini. Iya, duh. Terus. Ah, diperhatiin di rumah ternyata. Dikirimin lagi. Waduh, ngeri sih. Jadi, waduh. Bentar. Ah, oh ini maksudnya si bapaknya itu brengsek itu ini ternyata. Bapaknya nggak mau ngelindungin Sukasa. Jadi, oh jadi itu dibelinya itu pakai duit kartu kreditnya si ibunya. Ya si geblek. Hadiah dari apa? Lu pakai duit ibunya Sukasa ya? Ah, nggak gini loh. Lu tuh udah salah, Cok. Maksudnya kalau gue awalnya ngiranya dia tuh ngirimin duit, ngirimin paket itu pakai duitnya dia sendiri. Nah, duh, udah sih. Tapi tetap pakai duit orang tuanya si Sukasa ya udah gila lo gitu kan. Ah, nggak bener emang udah nggak bener. Kalau misalkan dia ngira pakai duit sendiri, maksud gua meskipun itu menyeramkan gitu ya. Tapi menurut gua ya ada effortnya. Tapi dia pakai duit ibunya sendiri anjir. Ibunya si Sukasa maksud gua. Aduh. Ada orang mau udah saya engklek kayak. Tapi kenapa ya itu orang ceweknya itu kenapa ya? Apakah dia udah kayak memperhatikan terus gitu loh. Ngeri. Terus diperhatiin gitu ya. Tuh. Ini orang nggak kerja ya kali ya? Waduh ngeri aja. Oh, ini makanya muncul kayak anxiety anxiety gitu. Jadi terus kayak apa? Terus kayak menumpuk makanya itu yang menjadikan si Kazuki itu jadi kayak down banget cuy. Jadi kayak anxiety terus tiap udah di keramaian. Nah, ini nih kayaknya dari minumannya itu dikasih obat tidur. Masuk dia anjir. Aduh. Aduh. Ngeri banget ya orang anjir. Nah,
Ini ternyata yang dilakuin sama si ini ya. Oh, iya. Uh, oke kakaknya ya. Ah, jadi takut dia. Ini penyebabnya anjing. Gila sih. Ya, tapi di sekolah pun juga sama ya. Jadi dia tuh dianggap jelek. Tapi Daniel lebih parah ya dibandingkan Saki anjir. Ah, hmm. Maka dia tuh jadi dingin banget kan. Menyenangkan semua orang. Eh, yo. Hmm. Hmm. Aduh, ini pasti bakal ini kalau sampai akhirnya kesebar lagi ya, maksud gua Ansu sama entah mungkin bakal yang gua ngeri itu adalah kalau misalkan bakal ada berita di sekolah cuy. Itu ngeri. Semoga nggak ada ya. Nggak ada fitnah-fitnah kayak gitu lah. Semoga nggak ada gitu loh. Nah itu. Hmm. Cuma kemarahanmu. Ah oke, ini penyebabnya ya. Jadi dia tuh dibully di ruang. Nah ya, ya, di berarti posisi yang gak tepat tuh waktu dan gak tepat juga. What? Oh dia nggak ngapa-ngapain anjir maksud gua cuma kayak Ohio gitu doang anjir. Hmm. Ini orang emang kayaknya harus ke psikolog sih kayak. Aduh anjir anjir. Jadi itu karena dibully itu. Waduh.
Aduh, something nih anjir. Kanji gak seru nah. Ya Hijiri Sundere pangeran ini. Iya. Iya, khawatir dia. Aduh, ini Asu bakal diincer anjir. Oh my god. Gimana snitch? Ah. Ih, Riri juga nggak tahu kemana, ngilang si Riri. Hmm. Ah, lah, let's go. Keluarga kerajaan. Ah, ngumpul semua gini, oke. Kalau misalkan dia diserang, semoga aman aja ya maksud gua. Banyak nih soalnya. Nah, iya, aduh. Wah. Oke, ini kayak orang suruhan ya kayak. Iya. Oke. Wah, let's go. Junda. Uh. Let's go Ryuya. Gila, kok pada kumpul semua begitu hell? Oh, datang lagi. Let's go. Mamen. Oh. Sucia. Oke. Ngumpul semua gini gila kakaknya juga ya. Oke, aman aja ya harusnya. Iya. Ah, foto something gitu kayaknya ya. Hmm. Iya. Yeah. Iya, kebetulan yang bagus. Feeling gue Riri sih, iya gak sih? Riri, 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 Riri. Iya dibantu nama Riri dia. Iya dibantu nama Riri. Dia udah gak muncul tiba-tiba kebantuan kayak gitu. Nice Riri. Iya, berarti ini oke udah. Gua nggak tahu udah aman apa belum ya. Kalau pergi mau pergi kemana anjir? Iya, itulah Anzu. Let's go. Mengatasinya bersama. Iya. Oke.
Nah, ini si Riri. Manifestasi dari sisi negatif. Iya. Tapi masih untung, bagus dong. Tapi meskipun tetap keselin sih. Good tapi tetap keselin aja. Hmm. Iya. Iya, nggak bisa ini yang lain. Iya. Jadi maksudnya kayak gitu. Tapi ya nggak mau lah. Buset. Wah, dilempar aja. Iya. Kena itu lagi unku. Iya. Iya, berarti saya nanti kalau misalkan Anzu kenapa-napa, dia ini cuy, apa namanya? Aduh, kan bisa dibantu sama Riri. Gimana nih? Tapi saya itu juga kayak penggambaran ya bahwa ya si Anzu gak mau ninggalin si Kazuki sendirian. Iya, tapi dia bisa dikena skor. Nah itu. Ah, nguping dia. Hmm. Ah, oke. Eh, dia belum jatuh cinta banget sama Anzu ya, anjir sih ini. Iya, meskipun secara tidak sengaja ya. Oke. Nah, masih diikutin nih. Oke. Masih diam aja ya. Oh, biasa selalu di inilah, biasa selalu bareng-bareng. Iya. Tapi masa kalau si ini kenapa-napa, aduh, ini gak bisa kebantuin, cok. Mungkin dia nunggu momen feeling gua kayaknya ya. Hmm. Nah, something nih. Nah kan langsung anjir, aduh. Ya, langsung dicegat cuy. Itu belum dateng, ini langsung ya. Iya. Oh enggak, dia khawatir sama Kazuki, let's go. What the hell? What the hell? Anjir tadi langsung keluarin pisau anjing deh. Wah, nggak bisa gua anjing. Ya itu dia episode ke-11 ya dari Romantic Killer.
Ya itu tadi untuk episode ke-11 dari Romantic Killer. Jadi gila Toro langsung tiba-tiba muncul ngeluarin pisau anjing. Sumpah itu orang udah sengklek sih feeling gue ya. Jadi episode ini bener-bener serius banget ya bahasa. Jadi kayak momen komedinya tetap ada, tapi momen seriusnya juga nggak kalah, apa namanya, nggak kalah bikin merinding ya maksud gue. Dimana akhirnya dijelasin ya terkait dengan masa lalunya Kazuki, dimana dia itu ternyata dikejar sama seorang stalker. Namanya tadi kalau tidak salah Kishi Yukana gitu ya. Gue nggak tahu namanya panggilan siapa. Kishi Yukana pokoknya nama panjangnya. Dan apa namanya, si Kishiyukana ini dia itu ternyata dibully cuy di tempat kerjanya. Jadi dia tuh dibully di tempat kerjanya dan akhirnya mungkin itu juga menghancurkan mentalnya dia. Dan ya istilahnya di apa namanya, di waktu dan tempat yang salah Kazuki akhirnya datang di sana untuk apa namanya, untuk kayak ngebantuin lah, bahasanya kan lagi jatuh kan, terus kayak dibantuin dengan ngambilin tas. Dan akhirnya dengan mental breakdown dari si Kishi Yukana ini, dia akhirnya nganggep bahwa si Kazuki ini kayak satu-satunya orang yang baik sama dia gitu loh. Dan dia terus tuh ketemuan Ohio, terus akhirnya manggil Domo kayak gitu-gitu kan. Dia terus ketemu setiap hari, akhirnya ngirimin hadiah. Gue awalnya jujur aja ya, gue pikir kayak dia tuh bakal ngirimin hadiah dari duitnya dia gitu loh. Gue pikir kayak kalau kayak gini setidaknya dia oke lah, dia tetap ngeri gitu ya. Tapi maksud gue seorang stalker yang niat gitu loh untuk bisa kayak ngasih hadiah terus menerus gitu kan. Tapi ternyata itu hadiahnya dari rekening palsu yang atas nama daripada ibunya Kazuki cuy. Yang gue kayak langsung kayak wah ini orang udah gila sih gitu loh. Maksud gue gini loh, seorang stalker kan memang mengerikan gitu ya. Tapi kan biasanya kalau stalker biasa kan mereka pakai duit mereka sendiri gitu kan untuk ngirimin hadiah untuk bisa dibilang mungkin itu idolnya kah, atau mungkin untuk orang yang dia incer gitu ya. Maksud gue itu kan tipikal banget ya, untuk contoh kayak kehidupan idol sendiri pun juga begitu juga gitu. Tapi di sini istilahnya dia tuh kayak manfaatin duit keluarganya Kazuki sendiri gitu. Itu udah gila gitu loh maksud gue. Itu udah sengklek banget gitu ya. Gue ya karena balik lagi dia mungkin gak punya duit sebanyak itu, makanya dia memanfaatkan duitnya ibunya Kazuki kan istilahnya. Jadi dia tuh gak punya duit sebanyak itu, apa ya, karena dia masih umur 20-an kan. Dan jelas dia mungkin kerjanya pun juga gak ini itu. Dan dia kan selalu terus istilahnya apa, mengikuti Kazuki kan, yang artinya mungkin dia sudah resign dari pekerjaannya dia. Jadi istilahnya apa namanya, dia benar-benar sudah fanatik banget lah sama si Kazuki gitu kan. Dan ya pokoknya dia kayak gitu. Jadi dia berusaha terus untuk mengunjungi Kazuki dan lain-lainnya, sampai akhirnya ke titik dimana dia itu berusaha memisahkan Kazuki dengan orang-orang sekitarnya gitu loh. Akhirnya dia ngebuat media sosial palsu ya, mengatasnamakan Kazuki. Dia ngirimin tuh istilahnya tweet-tweet dan postingan-postingan yang ngejelekin orang-orang lain gitu ya. Dan akhirnya ngebuat Kazuki akhirnya dicap buruk di sekolah. Dan akhirnya bahkan bapaknya pun juga marah juga, karena bapaknya juga ngeselin juga gitu. Akhirnya gue ngerti ya kenapa si bapaknya tuh brengsek ya disebutnya sama si kakaknya. Gue pikir kayak bapaknya apa hubungannya gitu kan. Kan itu kejadian pas SMP. Gue pikir kayak bapaknya something gitu kan, atau kayak gimana. Tapi ternyata si bapaknya sendiri pun juga ya dia tuh gak peduli gitu loh sama Kazuki. Dia tuh cuma kayak padahal tahu ya bahwa Kazuki itu adalah korbannya gitu kan. Tapi dia tuh malah marahin Kazuki karena Kazuki itu terlalu baik gitu loh intinya. Kazuki itu terlalu baik dan terlalu berusaha untuk menyenangkan orang lain gitu. Ya padahal sebenarnya ya korbannya sendiri itu kan Kazuki gitu. Gue gak ngerti sih ya, si bapak ini sebenarnya menginginkan apa gitu loh istilahnya. Jadi kayak dia tuh malah nyalahin Kazuki sendiri gitu. Dan ya udah intinya kayak gitu. Akhirnya Kazuki apa yang gak bisa datang ke sekolah. Akhirnya ternyata kita tahu ya, jelas bahwa traumanya Kazuki itu akhirnya berasal dari mana. Jadi rasa anxiety-nya dia selalu diperhatikan gitu ya. Rasa kayak dia gak suka di keramaian dan lain itu ternyata muncul dari ya tadi rasa waspadanya dia, karena dia selalu diperhatikan sama si Kishi Yukana itu gitu loh. Dan ya istilahnya itu ngeri juga sih ya maksud gua. Bahkan sampai sekarang gitu. Dan akhirnya dia muncul untuk pindah gitu ya, keluar tinggal sendiri. Jadi untuk bisa menghindari dari si stalker ini gitu. Nah sampai akhirnya ketemu lagi ya di episode ini. Dan bahkan dia sekarang berusaha untuk ngincar si Anzu ya, istilahnya ngincar si Anzu.
dengan tadi dia ngirim 2 orang diancam, dan 2 orang ini istilahnya nanti bakal menyerang si Anzu gitu kan istilahnya. Dan tau banget tadi selamatin sama si Riri kayak gitu. Dan istilahnya satu hal yang gua sadarin juga ya, istilahnya si Riri ini sebenarnya baik ya kalau menurut gua untuk si Anzu. Cuma kayak dia itu kan seorang peri yang istilahnya mungkin kayak nggak punya perasaan terkait dengan manusia gitu kan. Tapi istilahnya dia tuh sebenarnya ya bisa dibilang kayak baik kepada si Anzu gitu loh. Mungkin dia juga sayang sama Anzu ya, mungkin low key ya istilahnya. Karena kan dia sendiri kan istilahnya nggak pernah ngerasain tentang perasaan manusia gitu kan. Dan saya maka tadi pas akhirnya tongkatnya si Riri akhirnya kena ungku tadi ya bahasanya, itu udah nggak bisa kebantuin lagi tuh si Riri, makanya bahaya nih gitu kan. Saya udah nggak bisa pakai sihir lagi gitu. Nah makanya ini gimana nih gitu kan. Nah terus ya udah akhirnya bener-bener kayak dia tuh setelah kejadian itu kan akhirnya dia diem ya bahasanya, si siapa Kishi Yukana ini akhirnya diam, dia nunggu momen si feeling gue. Akhirnya ketemu ya tadi momennya dimana pas dia ada balik itu lorong cuma satu lurus doang gitu. Akhirnya si Anzu udah nggak bisa lari, dia langsung tiba-tiba muncul bawa pisau aja. Gue kaget gila dah. Gimana orang yandere banget gitu ya, tiba-tiba muncul bawa pisau anjing, langsung tiba-tiba menyerang. Nanti ada kayak muncatan darah gitu. Gue nggak tahu ya, pak ya jelas si Anzu luka ya feeling gue, tapi ya semoga nggak apa-apa lah gitu, tiba abis gantung gitu ya. Tapi yang jelas semoga aman aja, soalnya si Kazuki sama kakaknya Arisa juga bakal dateng gitu ya. Semoga dengan ini ya setidaknya si cewek ini tuh udah bisa diproses hukum lah maksud gue, karena kan sampai sekarang kan dia belum terbukti kejahatannya dia kan gitu kan. Jadi setelahnya dengan ini setidaknya ada kayak percobaan pembunuhan, dan akhirnya bisa lah dimasukin ke polisian gitu loh, maksud gue ditangkap polisi. Kalau dia akhirnya sekarang tetap bebas, parah sih maksud gue gitu ya. Tapi yang jelas kayak gitu, jadi semoga aman aja lah ke depannya gitu ya. Ya segitu aja untuk episode ke-11 ya dari Romantic Killer. Episode berikutnya bakal jadi episode terakhir gitu ya. Dan ya ini bagus banget nih anime, komedinya dapat, dan cerita seriusnya pun juga terkait dengan karakter-karakter juga bagus banget gitu ya. Jadi ya kita lihat nanti episode berikutnya kan gue bakal review sekalian. Jadi bisa tonton aja episode berikutnya kayak gitu ya. Oke, segitu aja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-12 kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih. Bye.